Assalamualaikum sahabat-sahabat hening berbicara yang dirahmati Allah. Untuk sahabat lama dan sahabat baru yang baru sempat mampir, saya doakan rejeki semuanya lancar, disehatkan badan dan jasmaninya, ditebalkan isi dompetnya. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang bos besar, pemilik perusahaan megah, yang dikenal dermawan di depan kamera. Tapi siapa sangka, di balik jas mahal dan senyumnya yang licik, ada kaki yang tega menendang karyawan yatim hanya karena menagih gaji yang ditahan. Saat harta masih melimpah, ia merasa tak tersentuh. Namun ketika langit murka, bukan hanya hartanya yang hancur, tapi juga keluarganya, tubuhnya, bahkan nyawanya nyaris tak tersisa. Dan yang menyelamatkannya, justru orang yang paling ia sakiti. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana azab itu datang perlahan, menusuk dari dalam? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya mengajak sahabat semua untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Untuk sahabat non-muslim yang menonton video ini, berikan doa terbaik menurut kepercayaan sahabat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah untuk sahabat semuanya. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, menjulang sebuah gedung mewah berlantai 6 yang tiap kacanya memantulkan cahaya kesombongan. Nama besar perusahaan properti milik Pak Adiman terpampang gagah di depan lobi, dikelilingi taman bergaya Eropa dan patung logam buatan luar negeri. Semua orang yang lewat menoleh, sebagian berdecak kagum, sebagian iri. Pak Adiman dikenal sebagai raja properti yang sukses dari bawah. Dulu katanya hanya buruh bangunan. Kini masuk berita sebagai pengusaha dermawan yang konon sering nyumbang ke panti asuhan. Tapi hanya segelintir orang tahu bahwa tangan yang sama yang menyuapi anak yatim itu juga sering menampar karyawan yang dianggap remeh. Di lantai 4, di balik pintu kaca buram, seorang pemuda duduk sambil merapikan berkas proyek pembangunan rumah subsidi. Namanya Arsal, 23 tahun. Wajahnya bersih, matanya teduh tapi lelah. Ia sudah bekerja 2 tahun di perusahaan ini, selalu datang lebih awal, dan tak pernah sekalipun membantah perintah. Arsal adalah yatim piatu sejak usia belasan. Ia besar dari panti ke panti, lalu diasuh oleh seorang ibu angkat yang kini terbaring sakit di kampung. Arsal bukan tipe orang yang banyak bicara. Ia tahu diri, tahu tempat. Tapi pagi itu, ia menatap kalender meja dengan napas berat. Sudah masuk tanggal 25. Gaji belum juga turun. Di grup WhatsApp karyawan, banyak yang mulai resah. Udah mau akhir bulan, tapi belum gajian juga, tulis salah satu staf. Ada yang hanya membalas dengan emoji jempol terbalik. Ada pula yang diam, pasrah. Sementara itu, di ruangannya yang dingin ber-AC, Pak Adiman sedang tertawa-tawa menonton video TikTok sambil menghisap cerutu impor. Ia baru saja pulang dari luar kota setelah menginap di Hotel Bintang 5. Seorang sekretaris datang mengetuk pintu dan berkata, "Pak, bagian HR nanyain soal pencairan gaji. Ini udah molor 10 hari." Pak Adiman hanya melirik sejenak, lalu berkata santai, "Biarin aja. Nanti juga kerja lagi. Mau cari kerja di mana sekarang? Suruh mereka bersyukur masih digaji." Ucapan itu terdengar ringan, tapi mengguncang hati banyak orang di lantai bawah. Salah satunya Arsal, yang saat itu sedang membaca pesan dari rumah. Ibu angkatnya butuh biaya tambahan untuk terapi paru-paru yang makin parah. Ia diam sejenak, lalu berdiri dan mengetuk pintu ruang bendahara. Tapi jawabannya sama seperti minggu lalu. "Pak Adiman belum ACC. Sal, kita juga bingung." Arsal menunduk, bukan karena malu, tapi karena kecewa. Ini bukan pertama kalinya. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, ia benar-benar butuh uang itu. Ia kembali ke mejanya. Matanya menatap layar monitor. Tapi pikirannya entah kemana. Di depannya, ada daftar proyek yang ia kerjakan sendiri. Dari rancang bangun, survei tanah, bahkan pengawasan di lapangan. Tapi tak satu pun penghargaan ia terima. Di sisi lain, Pak Adiman mendapat undangan makan malam dari bupati. Namanya masuk daftar tokoh inspiratif daerah. Tapi di tempat yang sama,
Seorang anak muda sedang menggigit bibir, menahan amarah yang disalurkan lewat doa diam-diam di hati. Dan doa anak yatim, meski pelan, tak pernah kehilangan arah. Sudah hampir 2 minggu sejak tanggal seharusnya gaji cair. Meja Arsal makin penuh dengan tumpukan dokumen proyek yang menunggu ditandatangani. Tapi lebih penuh lagi adalah pikirannya. Penuh kekhawatiran. Penuh bisikan dari perut yang mulai sering mual karena makan mie instan basi sisa kemarin. Beberapa rekan kerja mulai nekat bicara lantang. Ada yang menyindir Pak Adiman di grup kantor, tapi cepat dihapus oleh admin. Ada juga yang diam-diam menyebar lowongan kerja lain ke grup pribadi. Tapi bagi Arsal, berpindah kerja bukan pilihan. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, semua ini bukan tentang pekerjaan saja. Ini tentang harga diri. Ibu angkatnya di kampung, Bu Zuleha, sudah dianggapnya seperti ibu kandung. Wanita tua yang dulunya tukang cuci keliling itu kini hanya bisa tergolek di kasur usang, dengan selang oksigen dan bau obat-obatan menyelimuti kamar bambu yang rapuh. Biaya pengobatan makin besar. Tabungan Arsal sudah habis sejak bulan lalu. Hari itu, Arsal memberanikan diri menemui bendahara lagi. Tapi bendahara hanya menggeleng sambil menghela napas panjang. Maaf, Sal. Pak Adiman lagi gak mau tanda tangan. Kita gak bisa paksa. Arsal menunduk sopan, meski batinnya memberontak. Ia pun mengetik surat permohonan pencairan gaji untuk kebutuhan darurat. Surat itu ia selipkan ke map coklat. Lalu ia bawa ke lantai paling atas. Saat ia masuk ruang direktur, Pak Adiman sedang duduk santai, memutar-megarkan kursinya sambil mendengarkan lagu lama dari speaker Bluetooth mahal. Kemeja putihnya rapi, sepatunya mengilap, dan wajahnya penuh percaya diri. Ada apa, Sal? Tanyanya singkat, tanpa senyum. Maaf Pak, saya cuma mau titip surat permohonan pencairan. Untuk biaya pengobatan ibu saya di kampung. Suara Arsal gemetar. Tapi matanya tetap menatap. Pak Adiman mengambil map itu, melihat sekilas, lalu melemparnya ke meja. Banyak yang butuh duit, bukan cuma kamu. Gak usah bawa-bawa alasan sedih biar dapat perhatian. Katanya dingin. Arsal hanya diam. Ia tahu, menanggapi hanya akan memperpanjang luka. Tapi Pak Adiman belum selesai. Kamu tahu gak kenapa saya jadi orang kaya, Sal? Tanyanya tiba-tiba. Arsal menggeleng. Karena saya tega. Dunia ini bukan buat orang yang lembek dan sok suci. Ucapnya sambil berdiri, lalu berjalan mendekati Arsal. Kamu mau gaji? Kerja lebih keras lagi. Jangan minta belas kasihan. Dan di saat itu juga, tanpa aba-aba, kakinya menghantam lutut Arsal. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya terduduk. Awas kamu bawa-bawa nama ibumu buat ngemis-ngemis. Ujar Pak Adiman tajam. Arsal hanya bisa menahan rasa perih. Bukan hanya karena tendangan itu, tapi karena rasa hina yang dalam. Ia bangkit perlahan, memungut kembali map suratnya, dan berjalan keluar tanpa sepatah kata pun. Langkahnya berat, tapi wajahnya tetap tenang. Ia turun lewat tangga darurat, bukan lift. Di setiap anak tangga, ada doa yang ia panjatkan. Bukan untuk menjatuhkan siapa-siapa, tapi agar Allah memberi keadilan. Entah kapan, entah di mana. Di ujung tangga, ia berhenti sejenak, melihat langit dari sela jendela kecil. Mendung, seperti hatinya. Pagi itu kantor tampak lebih ramai dari biasanya. Semua staf dikumpulkan di ruang rapat utama. Pak Adiman ingin memberikan pengarahan untuk proyek terbaru yang akan digarap serentak di 2 kota besar. Di layar proyektor terpampang skema pembangunan, anggaran, dan tenggat waktu yang ketat. Arsal duduk di baris paling belakang, mencatat dengan rapi. Meski pikirannya masih tertinggal di kampung, tempat ibu angkatnya terbaring lemah, ia tetap mencoba fokus. Setiap detik waktu terasa penting. Karena satu-satunya harapannya sekarang hanyalah bisa menyelesaikan tugas dengan baik agar tak lagi dicap sebagai beban. Namun entah kenapa, Pak Adiman tampak sangat gelisah pagi itu. Matanya merah, wajahnya muram. Mungkin karena laporan media yang menyebut salah satu proyeknya bermasalah, atau karena ada rumor pajak yang belum dilunasi.
Tapi seperti biasa, kalau sedang kalut, ia butuh pelampiasan. Dan pelampiasannya, seperti sudah ditakdirkan, adalah Arsal. Saat sesi tanya-jawab, Arsal mengangkat tangan. Ia bertanya tentang perbedaan jadwal survei tanah di dua lokasi yang berbeda. Pertanyaan itu sederhana, jelas bukan bentuk kritik. Tapi di mata Pak Adiman yang hatinya panas, itu adalah bentuk pembangkangan. Sal, suara Pak Adiman meninggi. Kamu kerja itu disuruh mikir, bukan banyak nanya. Seluruh ruangan mendadak hening. Kalau gak bisa kerja cepet, minggir. Jangan jadi benalu. Lanjutnya, Arsal hanya bisa menunduk. Tapi detik berikutnya, tanpa bisa dihindari, Pak Adiman melangkah cepat ke arah Arsal dan buk! Satu tendangan mendarat di sisi bangku tempat Arsal duduk. Bangkunya tergeser. Tubuh Arsal terdorong ke belakang. Beberapa karyawan perempuan menahan napas. Sebagian besar hanya bisa tertegun, takut membela. Biar tahu rasa. Jangan mentang-mentang yatim terus bawa-bawa cerita sedih mulu. Teriak Pak Adiman. Arsal memejamkan mata sesaat. Bukan karena sakit fisik, tapi karena luka itu jauh lebih dalam. Harga dirinya diinjak di depan semua orang. Di depan rekan kerja yang dulu memanggilnya, yang paling rajin. Di depan bos besar yang kini mempermalukannya seperti binatang tak berguna. Pak Adiman lalu membalik badan dan berjalan kembali ke depan. Seolah tidak terjadi apa-apa. Arsal berdiri perlahan. Tidak berkata sepatah kata pun. Tapi dalam diamnya, ada gelombang doa yang naik tinggi ke langit. Saat itu, langit Jakarta cerah. Tapi di hati Arsal, badai mulai menggulung. Dan Allah menyaksikan semuanya. Setelah insiden di ruang rapat itu, nama Arsal kembali jadi bahan bisik-bisik di pantry dan lorong kantor. Tapi bukan karena rasa simpati. Justru banyak yang mulai menjaga jarak. Takut kena imbas murka Pak Adiman. Dunia kantor memang begitu. Tak semua keberanian dibayar dengan hormat. Kadang malah dihukum dengan pengucilan. Namun Arsal tak goyah. Ia kembali ke rutinitas seperti biasa. Datang paling awal, membersihkan area sekitar ruangannya sendiri, menyusun laporan dengan rapi, dan menyapa siapapun dengan senyum. Tapi semua itu ia lakukan sambil memendam luka. Dalam sekali, beberapa hari setelah kejadian itu, ia memutuskan menulis ulang surat permohonan pencairan gaji. Ia mengetiknya sendiri malam-malam di warnet dekat kos, dengan susunan kata yang lebih sopan, dan kalimat permohonan yang diulang 2 kali. Ia juga menambahkan data medis terbaru tentang kondisi Bu Zuleha yang memburuk. Surat itu ia masukkan ke amplop putih bersih, ditutup rapi. Lalu ia bawa ke kantor pagi-pagi sekali sebelum semua staf datang. Ia meletakkannya di meja bagian personalia. Dengan harapan, surat itu akan sampai ke tangan Pak Adiman lebih cepat dan lebih damai dari sekadar bicara langsung. Karena Arsal tahu, ada kalanya tulisan lebih kuat dari suara. Namun harapan itu hanya hidup sebentar. Sore harinya, ia dipanggil ke ruang direktur. Dan di sana, Pak Adiman duduk sambil memainkan bolpoin emasnya. Di mejanya, tergeletak amplop putih itu. Terbuka, tapi tak tersentuh isinya. Ini apa lagi? Tanyanya datar. Saya cuma ingin menyampaikan secara tertulis. Takut lisan saya kurang sopan kemarin, Pak. Jawab Arsal pelan. Pak Adiman menatapnya dengan mata penuh cemoohan. Lalu, dengan santai, ia merobek surat itu di depan wajah Arsal. Robekan pertama, Arsal masih menahan napas. Robekan kedua, matanya mulai berkaca. Dan saat amplop itu dirobek sampai hancur jadi potongan kecil, hati Arsal ikut terburai. Dengar, Sal, di kantor ini, gak ada sistem merengek. Gaji itu hak. Iya. Tapi kalau kamu cuma bisa minta, tanpa bikin saya senang, ya kamu gak dapat apa-apa. Arsal berdiri diam. Tangannya mengepal, tapi tak bergerak. Ia hanya menunduk dan berkata lirih. Terima kasih, Pak. Ia keluar ruangan tanpa menoleh ke belakang. Tapi suara tawa kecil Pak Adiman terdengar jelas dari dalam. Di luar, hujan mulai turun. Jakarta seolah menyamakan diri dengan hatinya yang beku.
Arsal berdiri di depan gedung kantor, menatap langit gelap. Amplop yang tadi ia bawa pulang hanya tinggal serpihan, tak bisa disatukan lagi. Seperti harga dirinya. Namun malam itu, ia memutuskan untuk pulang ke kampung. Menengok Bu Zuleha. Meski tak ada uang, meski tak ada bekal, hanya niat dan doa yang tak berhenti ia bisikkan sejak tadi. Langit malam tak memberi cahaya. Awan menggulung pekat di atas Jakarta. Dan di sebuah sudut kecil di belakang gedung kantor megah itu, berdirilah sebuah musola mungil berlantai semen dingin. Tak banyak yang ke sana. Bahkan azan pun nyaris tak terdengar dari dalam kantor. Tertelan suara pendingin ruangan dan rapat panjang yang tak mengenal waktu. Tapi malam itu, di antara gelap dan gerimis yang turun perlahan, Arsal melangkah ke sana. Sendiri. Ia baru saja pulang dari kampung 2 hari sebelumnya. Bu Zuleha belum bisa bicara lagi. Nafasnya berat, matanya kosong. Dan semua yang ia bisa lakukan hanyalah duduk di samping kasur reot itu sambil menggenggam tangan wanita yang telah mengajarinya tentang kesabaran, tentang doa, dan tentang cinta yang tak mengharap balas. Kini, Arsal kembali ke kota dengan tubuh lelah dan dompet kosong. Tapi jiwanya justru terasa lebih ringan. Seolah semua beban sudah ia jatuhkan di tanah kampung halaman. Ia membuka pintu musola, menyalakan satu lampu neon kecil. Cahaya putih redup menyapu ruangan itu. Karpetnya tipis dan agak bau lembab. Tapi disitulah Arsal bersimpuh. Bukan sekadar salat, tapi berbicara. Bukan dengan manusia, tapi dengan Allah. Ia duduk lama. Setelah sujud terakhir, ia tak langsung bangun. Wajahnya tetap menempel di sajadah. Bahunya gemetar. Suara tangisnya nyaris tak terdengar. Tapi tetesan air matanya membasahi kain tipis tempat ia meletakkan dahi. Allah, bisiknya pelan. Kalau ini takdirku, aku terima. Tapi jangan biarkan ibuku kesakitan karena aku gagal jadi anak yang bisa menafkahinya. Ia menarik napas panjang. Dan kalau aku tidak layak mendapat rezeki, jangan cabut kekuatanku untuk tetap bekerja jujur. Lama ia bicara dalam sujud. Seolah ia tak sedang meminta, tapi menyerahkan segalanya. Di luar, hujan makin deras. Tapi suara rintiknya seperti irama yang menenangkan. Seolah langit ikut mendengar. Dan saat ia selesai, ia duduk bersandar di dinding musola, menatap langit-langit kusam yang bocor. Matanya sembab, tapi sorotnya tidak lemah. Ia tahu, ia tak sendiri. Tidak malam itu. Dan tidak sejak ia kehilangan ayah dan ibunya dulu. Ada tangan yang selalu menggenggam dari jauh. Satu tangan yang tidak pernah melepaskan. Walau seluruh dunia menjauh. Doa itu tidak teriak, tidak menggugat. Tapi doanya tuntas, penuh. Dan malam itu, ada satu bintang muncul di celah awan gelap. Mungkin hanya kebetulan. Atau mungkin jawaban pertama dari langit yang sabar. Hari-hari berjalan seperti biasa di kantor. Rutinitas tetap padat. Rapat demi rapat. Proyek demi proyek. Tapi entah kenapa, beberapa hal kecil mulai terasa berbeda. Printer yang biasa bekerja normal mendadak rusak tanpa sebab. File penting untuk presentasi klien tiba-tiba hilang dari server. Staf IT menduga kena virus, tapi tak tahu dari mana asalnya. Pak Adiman makin sering naik pitam. Ia mencak-mencak di kantor, melempar dokumen, bahkan sempat membanting layar monitor. Semua orang jadi waspada, tapi tak satu pun berani menegur. Sementara itu, Arsal tetap menjalankan tugasnya dengan sabar. Ia tak lagi berharap gaji bulan lalu turun. Tapi ia tetap mengerjakan laporan dengan teliti. Seolah luka batin itu bukan alasan untuk bermalas-malasan. Ia tahu, rezeki bisa datang dari pintu yang tidak terduga. Tapi kejujuran hanya punya satu pintu, dan ia tak mau keluar dari situ. Sampai akhirnya, sesuatu mulai terjadi. Salah satu proyek properti yang dikerjakan perusahaan mengalami kendala hukum. Tiba-tiba muncul surat keberatan dari warga sekitar yang menuduh adanya manipulasi data pengalihan lahan. Padahal semua sudah ditandatangani. Bahkan sudah mulai konstruksi awal. Pak Adiman murka. Ia mengumpulkan semua manajer dan kepala divisi.
Tapi jawaban yang ia dapat hanya saling tuding. Tidak ada yang mau disalahkan. Semua menyalahkan sistem. Dan entah kenapa, laporan yang mestinya bisa membela perusahaan, hilang. Lenyap. Tak tersisa satu dokumen pun. Siapa yang hapus ini semua? Teriak Pak Adiman. Tak ada yang menjawab. Di ruang lain, Arsal sedang mengetik laporan untuk proyek berbeda. Ia tak tahu apa-apa soal konflik yang sedang meletus. Tapi diam-diam, manajer proyek yang merasa kesulitan mulai melemparkan tuduhan ke arah Arsal. Jangan-jangan Arsal yang backup semua file lalu hilangkan. Dia kan paling ngerti sistem, kata salah satu manajer. Tuduhan itu sampai ke telinga Pak Adiman. Dan siang itu juga, Arsal dipanggil. Tapi tidak ditanya. Tidak diselidiki. Ia langsung dimaki. Kamu sabotasi ya, Sal? Mau bikin saya jatuh biar puas. Arsal hanya menggeleng. Saya gak tahu apa-apa, Pak. Saya hanya ngerjain proyek subsidi. Pak Adiman tak peduli. Ia mendekat dan menampar meja di depan Arsal. Jangan main drama lagi kamu. Jangan bawa-bawa yatim kalau mau main kotor. Namun saat itu, tidak seperti sebelumnya. Arsal menatap langsung mata atasannya. Nang, tidak marah, tidak takut. Kalau memang saya bersalah, Pak, silakan lapor ke polisi. Tapi kalau saya gak bersalah, jangan sampai Allah yang membela saya dengan cara yang Bapak gak sangka. Kalimat itu terdengar lembut. Tapi menampar batin Pak Adiman lebih keras dari tamparan tangan manapun. Untuk pertama kalinya, wajahnya memucat. Arsal pamit keluar dengan tenang. Dan saat itu juga, suara notifikasi di ponsel Pak Adiman berbunyi keras. Satu email masuk dari mitra investor. Isi emailnya singkat, tapi menghantam telak. Kami batal kerjasama karena menemukan laporan integritas perusahaan Anda bermasalah. Pak Adiman terdiam. Tangannya gemetar. Sementara di luar, Arsal kembali ke meja kerjanya. Dan senyumnya muncul lagi. Bukan karena bahagia, tapi karena ia percaya. Doa itu memang tak pernah datang lebih awal atau terlambat. Ia datang, tepat waktu. Pagi itu langit Jakarta mendung, meski belum turun hujan. Tapi di lantai paling atas kantor Adiman Group, badai sudah datang lebih dulu. Bukan badai angin, tapi badai kabar buruk yang datang bertubi-tubi. Baru saja investor utama menarik diri. Kini giliran Dinas Tata Ruang mengirimkan surat resmi. Tertulis jelas, izin pembangunan proyek unggulan di Bekasi Timur dibatalkan. Alasannya? Adanya indikasi pemalsuan dokumen dan manipulasi data lapangan. Padahal proyek itu adalah andalan utama Pak Adiman tahun ini. Anggaran triliunan sudah disebar, lahan sudah dibeli, bahkan marketing sudah dijalankan. Sekarang, semua lumpuh. Ponsel Pak Adiman tak berhenti berdering. Pengacara menelepon, partner bisnis marah-marah. Bahkan wartawan mulai mencium bau skandal. Ia menyuruh sekretarisnya mematikan semua notifikasi dan menutup akses media sosial. Tapi bisik-bisik di luar kantor mulai beredar kencang. Dan satu persatu pegawai mulai cemas. Beberapa bagian mulai kosong. Karyawan resign diam-diam. Suasana kantor tak lagi seperti dulu. Di antara kekacauan itu, Pak Adiman mulai merasa aneh. Malam-malamnya gelisah. Ia sering terbangun karena mimpi buruk yang sama. Wajah seorang anak muda menatapnya dari jauh, dengan mata yang basah, tapi penuh keyakinan. Wajah itu wajah Arsal. Dan setiap kali terbangun, dada Pak Adiman terasa sesak. Jantungnya berdegup tak menentu. Pernah suatu malam ia mencoba tidur di ruang kerja, karena takut pulang ke rumah. Tapi tetap saja, wajah itu datang. Ia memanggil Ustadz untuk ruqyah. Tapi Ustadz itu hanya berkata tenang. Kalau kau pernah menyakiti seorang yatim dengan sengaja, kau bukan cuma punya masalah dunia, Pak. Tapi langit pun sedang menantimu. Pak Adiman tak menanggapi. Tapi pikirannya tak bisa tenang. Hari-hari berikutnya, ia mulai linglung. Di ruang rapat, ia salah sebut angka. Dalam press conference, ia bicara ngawur. Dan puncaknya, saat ia datang ke proyek untuk inspeksi,
Seorang warga melemparkan botol plastik ke arah mobilnya sambil berteriak, "Kembalikan tanah kami. Jangan rampas hak orang kecil." Pemandangan itu viral. Nama besarnya mulai jadi bahan olokan. Media yang dulu memujanya kini mulai memberitakan dengan nada sinis. Namun anehnya, di tengah badai itu, Arsal tetap hadir di kantor. Tetap bekerja seperti biasa. Ia bahkan mulai membantu membersihkan gudang, mengecek laporan yang tak sempat disentuh staf lain. Semua dilakukan dengan wajah tenang, tanpa pernah menyinggung masa lalu. Pak Adiman melihat itu semua dari jendela lantai atas. Ia heran, marah, dan takut. Karena di dalam hatinya, perlahan muncul satu kalimat yang dulu tak pernah ia percayai. Doa anak yatim itu, tajamnya bisa melebihi pedang. Dan sekarang, luka akibat pedang itu mulai menganga. Sudah 2 minggu berlalu sejak kekacauan proyek dan tuduhan pemalsuan dokumen. Kantor makin sepi. Banyak pegawai memilih diam. Sebagian lagi sudah tak kembali. Suara tawa yang dulu memenuhi ruang makan staf kini berganti sunyi. Dan di puncak semua itu, Pak Adiman semakin sering menyendiri di ruang kerjanya. Ia mulai tak percaya siapapun. Ia ganti sandi semua akun email, bahkan menggeledah laci staf satu persatu. Semua dicurigai. Semua dianggap pengkhianat. Tapi ada satu tempat yang ia pikir tak akan pernah berkhianat padanya. Rumah. Rumah mewah 3 lantai di kawasan elit Jakarta Selatan, dengan taman yang ditata ala Jepang dan garasi penuh mobil. Di sana, ia tinggal bersama istri dan anak sematawayangnya, Raffi, yang baru masuk kuliah. Namun ternyata, rumah itulah yang pertama kali menamparnya. Malam itu, usai pulang dengan kepala berat dari kantor, Pak Adiman mendapati rumah dalam keadaan lengang. Istrinya tak menyambut seperti biasa. Makanan tak tersaji di meja makan. Dan suara TV di ruang keluarga pun sunyi. Ia naik ke kamar, dan menemukan istrinya sedang duduk dengan wajah kosong. Di depannya koper besar terbuka. Pakaian sudah tersusun. "Ini maksudnya apa?" tanya Pak Adiman tajam. Sang istri menoleh perlahan. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. "Aku sudah cukup, Di. Cukup hidup dengan orang yang pura-pura sukses tapi hatinya busuk." Ucapan itu menampar. Tapi belum selesai. "Kamu pikir aku gak tahu kamu main tangan sama pegawai? Aku tahu semua. Aku tahu kamu tendang pemuda itu. Yatim pula." Pak Adiman mencoba membela diri. Tapi suara istrinya meninggi. "Kamu kira semua bisa kamu atur? Aku sudah cukup pura-pura bahagia. Aku mau cerai." Dan saat itulah Raffi masuk ke kamar. Raut wajahnya jauh dari netral. Matanya bengkak, dan dari napasnya yang tak teratur, terlihat jelas bahwa ia baru saja menangis. "Ayah," katanya lirih. Pak Adiman mendekat. "Nak, dengar ayah dulu." Tapi Raffi mundur. "Ayah tahu gak, siapa yang datang ke kampus dan bayar tunggakan uang semesteranku?" Pak Adiman terdiam. "Arsal," lanjut Raffi. "Pemuda yang ayah hina. Yang ayah tendang. Dia jual laptopnya. Karena katanya dia gak tega lihat aku dikejar kampus." Pak Adiman hampir tak bisa bernapas. Suaranya tercekat. "Ibu minta cerai. Aku ikut ibu. Dan mulai malam ini, ayah tinggal sendiri di rumah yang ayah banggakan ini." Tak ada teriakan. Tak ada drama. Tapi kalimat itu lebih menghancurkan dari apapun. Malam itu, pintu rumah tertutup pelan. Dan Pak Adiman berdiri sendiri di tengah ruang keluarga yang sunyi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut tidur. Karena ia tahu, bukan hanya kantor yang kosong, tapi juga hatinya. Pagi itu matahari tetap bersinar. Tapi dunia Pak Adiman terasa gelap. Ia duduk di ruang tamu rumah mewahnya yang kini hampa. Tak ada suara Raffi memanggil dari tangga. Tak ada aroma masakan istri. Hanya suara detak jam dinding dan gemerisik dari pepohonan di taman yang terasa semakin asing. Pintu rumah diketuk. 2 orang dari bank datang, membawa surat penyitaan atas jaminan yang dulu ia ajukan untuk menutup proyek bermasalah. Rumah ini, katanya, akan dilelang.
Mobil-mobil di garasi juga sudah ditarik 2 hari sebelumnya. Pak Adiman sempat mengamuk. Tapi semua surat sah. Semua hitungan lengkap. Tidak ada yang bisa ia bantah. Yang tersisa kini hanyalah mobil tua tahun lama dan 1 koper pakaian. Di kantor, kondisinya lebih menyedihkan. Papan nama, Adiman Group, sudah diturunkan. Gedung itu kini nyaris kosong. Dari ratusan karyawan, hanya beberapa staf keuangan dan admin yang masih menyelesaikan laporan sebelum bubar total. Pak Adiman datang ke sana, duduk di ruang direktur yang kini sudah tak ada lagi pendingin ruangan. Kursi kulitnya diganti kursi plastik. Semua barang mewah sudah dipindahkan entah kemana. Ia menatap meja kosong di depannya. Disitulah dulu ia melempar surat arsal. Disinilah dulu ia menertawakan doa-doa anak yatim yang menurutnya tak berguna. Tapi sekarang, ia sendiri yang ditertawakan takdir. Lebih menyakitkan lagi, satu pesan masuk ke ponselnya. Dari mantan anak buah yang dulu ia hina. Saya minta maaf kalau pernah salah. Pak, saya doakan semoga Bapak kuat menghadapi semuanya. Itu pesan dari Arsal. Bukan sindiran. Bukan ejekan. Tapi ketulusan. Dan ketulusan itulah yang paling menyakitkan bagi orang yang pernah menghancurkan harapan dengan kaki dan kesombongan. Siang itu, seorang kurir datang ke kantor membawa surat panggilan dari pengadilan. Salah satu mitra bisnisnya menggugat secara pidana atas kerugian yang ditimbulkan proyek fiktif. Jumlah kerugiannya miliaran. Bahkan penasehat hukum pun mulai enggan menjawab panggilan teleponnya. Pak Adiman terduduk. Tangannya gemetar. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Ia, yang dulu disebut raja properti, kini tinggal di kamar kecil milik kenalannya di pinggiran kota. Makan seadanya, mandi di kamar mandi luar, dan menulis pengajuan bantuan hukum dari seorang mahasiswa magang. Saat malam tiba, ia berjalan sendirian menyusuri trotoar kota. Langkahnya lemah. Ia tak tahu arah. Tapi di pikirannya, hanya ada satu nama, yang kini menghantuinya bukan karena dendam, tapi karena kebaikan yang tak bisa ia bayar. Arsal. Dan yang lebih mengganggu, adalah bisikan dalam hatinya. Apa ini semua karena satu doa, yang aku abaikan? Malam itu hujan turun pelan. Langit Jakarta menggigil seakan ikut menyerap dingin yang kini menusuk di setiap persendian tubuh Pak Adiman. Ia terbaring di ruang perawatan sebuah rumah sakit kelas menengah di kawasan pinggir kota. Bukan lagi di rumah sakit langganan para pengusaha, tapi di bangsal biasa. Di ruangan dengan 3 ranjang pasien, lampu remang, dan aroma alkohol medis yang menusuk hidung. Sudah 2 hari ia dirawat. Kata dokter, ada penyumbatan di jantung. Tapi yang lebih darurat, tubuhnya kekurangan darah. Jenis darahnya langka. Dan sejauh ini, belum ada keluarga yang datang. Karena memang, kini ia tak punya siapa-siapa. Istrinya tak lagi mengangkat telepon. Anak semata wayangnya hanya mengirim pesan singkat tanpa sapa. Sahabat bisnis menjauh. Rekan kerja menghilang. Bahkan pengacara yang dulu selalu duduk di sebelahnya kini tak bisa dihubungi. Pagi itu dokter datang dengan wajah muram. Pak, kita butuh pendonor segera. Kalau tidak, nyawa Bapak dalam risiko tinggi. Pak Adiman hanya mengangguk lemah. Wajahnya pucat. Tubuhnya kurus. Nafasnya pendek-pendek. Ia tahu waktu tak lagi bersahabat. Beberapa jam kemudian, perawat masuk terburu-buru. Di belakangnya, seorang pria muda membawa tas ransel lusuh dan mengenakan jaket abu-abu. Dia berdiri di ambang pintu. Diam. Lalu berkata pelan. Saya datang, Bu. Saya bawa hasil tes darah. Golongan saya cocok. Pak Adiman membuka mata perlahan. Tapi suara itu, begitu akrab, begitu menusuk hati. Arsal, pemuda yang dulu ia tendang, ia hina, ia telantarkan. Kini datang, untuk memberinya darah. Bukan hanya darah, tapi nyawa. Para perawat bergerak cepat. Proses transfusi dimulai. Arsal duduk di kursi donor dengan lengan terbuka. Di wajahnya, tak ada amarah, tak ada dendam. Hanya kelelahan dan ketulusan yang entah bagaimana masih tersisa. Setelah transfusi selesai,
Arsal bangkit. Ia mendekat ke sisi ranjang, menatap Pak Adiman yang kini terisak pelan. Kamu. Suara Pak Adiman serak. Arsal mengangguk. Iya, Pak. Kenapa? Kamu datang. Jawaban Arsal sederhana. Karena ibu saya pernah bilang, jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Doa saya memang minta keadilan, tapi bukan kematian Bapak. Pak Adiman menangis. Air matanya tak bisa dibendung. Tangannya yang lemah mencoba meraih tangan Arsal. Tapi Arsal hanya meletakkan tangan itu di dada Pak Adiman, lalu berkata, semoga darah ini jadi pengganti luka yang dulu pernah Bapak buat. Lalu ia pergi. Tak meminta maaf, tak meminta terima kasih. Karena ia tahu, langit sudah bicara lewat caranya sendiri. Sudah 3 hari sejak darah Arsal mengalir ke dalam tubuhnya. Pak Adiman masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tapi kini tubuhnya mulai hangat. Warna di wajahnya perlahan kembali. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang membuat jantungnya berdetak pelan tapi pasti, rasa malu. Malam itu, jam hampir menunjukkan pukul 2. Suara tetesan infus berdenting pelan di dalam ruangan. Pasien di sebelahnya sudah tertidur. Lampu dipadamkan sebagian. Tapi hati Pak Adiman tak kunjung bisa tidur. Bukan karena sakit fisik, tapi karena hantaman batin yang tak bisa diredam. Ia memejamkan mata. Tapi bayangan wajah Arsal kembali muncul. Senyumnya yang ikhlas. Tangannya yang rela mengalirkan darahnya. Padahal dulu, tangan itu pernah ia lempar keluar dari ruangannya. Kakinya pernah ia tendang. Mukanya pernah ia hina. Tapi justru dia yang datang, saat semua orang pergi. Dan malam itu, ketika ia bangun karena suara tangisnya sendiri, ia mendapati seseorang duduk di kursi dekat jendela. Bayangan samar, dengan hoodie abu-abu, menatap keluar. Itu Arsal. Ia datang lagi. Diam-diam. Tanpa suara. Aku tahu Bapak belum bisa tidur. Katanya pelan. Saya cuma mampir. Besok saya harus balik kerja proyek lepas. Alhamdulillah. Udah dapat kontrakan baru. Pak Adiman menoleh. Matanya sembab. Kamu gak marah? Arsal tersenyum kecil. Saya pernah marah, Pak. Tapi saya lebih takut jadi seperti Bapak kalau saya pelihara marah itu. Jawaban itu menusuk lebih dalam dari apapun. Maafkan saya, bisik Pak Adiman, suara tercekat, seperti keluar dari lubang terdalam tenggorokannya. Arsal berdiri. Ia mendekat ke sisi ranjang, lalu berkata lirih. Maaf itu bukan buat saya, Pak. Maaf itu buat hati Bapak sendiri. Kalau Bapak benar-benar mau berubah, Allah pasti buka jalan. Ia menepuk lembut bahu Pak Adiman, lalu berjalan menuju pintu. Tapi sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Dan satu lagi, Pak. Pak Adiman menatap dengan mata penuh harap. Doa anak yatim memang bisa mengguncang langit. Tapi kalau disakiti, bisa juga membungkam dunia. Setelah itu, Arsal pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Adiman menangis. Bukan karena kehilangan uang, bukan karena ditinggal istri, bukan karena dijatuhkan hukum. Tapi karena ia baru sadar bahwa semua yang ia bangun di atas air mata orang lain, akhirnya dihancurkan oleh air mata yang sama. Dan malam itu, ia sujud di atas ranjang, meski tubuhnya lemah. Ia tak tahu apakah Allah masih mau mendengar. Tapi ia tahu, dia tak boleh diam lagi. Pagi itu udara rumah sakit terasa berbeda. Matahari masuk lembut lewat celah jendela yang berembun. Di atas ranjang nomor 7, Pak Adiman duduk bersandar. Selang infus sudah dicabut. Kakinya masih lemah, tapi tubuhnya mulai bisa digerakkan perlahan. Yang belum bisa ia gerakan adalah hatinya. Setiap pagi kini terasa sunyi. Tak ada yang menjenguk. Tak ada bunga di meja. Tak ada pesan masuk dari siapapun. Ia benar-benar sendiri. Dan di ruang sepi itu, hanya satu hal yang terus berputar di kepalanya. Semua kesalahan yang ia pernah lakukan. Sore itu, seorang perawat muda datang membawa kursi roda. Pak, hari ini jadwal fisioterapi pertama. Kita coba jalan pelan-pelan ya.
Katanya ramah. Pak Adiman mengangguk. Tubuhnya dibantu berdiri. Lalu ia duduk di kursi roda. Didorong perlahan menyusuri lorong rumah sakit. Tangannya menggenggam sisi kursi erat. Tapi bukan karena sakit. Karena malu. Ia melewati ruang anak. Seorang bocah kecil menatapnya dan tersenyum. Senyum yang polos. Tanpa pamrih. Dan entah kenapa, dada Pak Adiman terasa sesak lagi. Seakan senyum itu adalah wajah Arsal saat pertama kali datang melamar kerja. Penuh harap, penuh impian. Setelah terapi, ia kembali ke kamar. Di atas meja kecil, ada satu kertas terlipat. Perawat bilang, itu ditinggalkan seseorang yang datang sebentar, tapi tak sempat bicara. Ia membuka lipatan itu. Tulisan tangan rapi di atas kertas putih. Saya doakan Bapak lekas sembuh. Jangan takut mulai dari nol. Karena orang yang bersih hatinya, Allah cukupkan dengan yang halal, dan kuatkan dengan yang sabar. Arsal. Tangannya gemetar. Kertas itu jatuh ke lantai. Tapi maknanya menancap dalam. Ia menangis. Lagi. Tapi kali ini berbeda. Tangis ini bukan karena hancur. Tapi karena malu masih diberi kesempatan. Malamnya, ia meminta bantuan perawat untuk mengambil wudhu. Meski pelan, meski terbata, ia mulai belajar kembali mengangkat tangan. Bukan untuk menampar, bukan untuk menunjuk-nunjuk, tapi untuk berdoa. Ya Allah, lirihnya, aku pernah zolimi hamba-Mu. Tapi jika kau masih beri aku nafas, izinkan aku menebusnya. Dan malam itu, ia tidur dengan dada lebih ringan. Masih luka. Masih perih. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidur. Sebagai manusia yang benar-benar ingin berubah. Beberapa bulan berlalu sejak malam itu. Rumah sakit sudah lama ia tinggalkan. Tapi kehidupan barunya belum tentu lebih mudah. Pak Adiman kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Satu kamar, satu kipas angin, dan satu tikar yang menjadi tempat duduk sekaligus sajadah. Pagi-pagi ia pergi ke pasar, bantu angkut barang untuk para pedagang. Siangnya ia bantu bersih-bersih masjid. Upahnya tak seberapa, tapi setiap rupiah yang ia dapatkan, ia syukuri seakan itu hadiah dari langit. Tak ada yang tahu bahwa lelaki tua yang kini duduk mencuci sandal jamaah itu dulu pernah punya gedung tinggi, mobil mewah, dan gelar pengusaha inspiratif. Dan Pak Adiman pun tak pernah ingin mengingatnya lagi. Yang ia ingat hanya satu, nama Arsal. Setiap selesai salat, ia selalu menyebut nama itu dalam doa. Ya Allah, jaga dia, kuatkan dia. Balas semua kebaikannya dengan jalan yang tak pernah bisa aku berikan. Ia tak tahu di mana Arsal sekarang. Terakhir, ia dengar Arsal sedang mengurus kontraktor kecil di daerah, bantu bangun rumah warga miskin. Namanya mulai dikenal bukan karena proyek besar, tapi karena integritas dan ketulusan yang tak bisa dibeli. Suatu hari, Pak Adiman datang ke sebuah kajian kecil di musola. Ia duduk paling belakang, menyimak ceramah tentang kezaliman dan maaf yang membuka pintu langit. Dan saat Ustadz membacakan satu ayat, tubuhnya bergetar. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bahil dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu buruk bagi mereka. Quran Surat Ali Imran, 180. Ayat itu seakan menampar langsung ke dadanya. Dulu ia pernah punya segalanya. Tapi ia pelit. Bukan cuma harta, tapi juga rasa kemanusiaan. Kini ia tak punya apa-apa. Tapi justru dari ketidakpunyaan itulah, ia mengenal siapa dirinya. Selepas kajian, ia duduk sendirian di teras musola. Langit senja merah keemasan. Angin berhembus pelan. Dan di sanalah, ia berdoa lagi. Doa tanpa tuntutan. Doa tanpa nama. Hanya ucapan syukur. Karena masih diberi waktu. Sahabat hening berbicara yang dirahmati Allah. Kisah ini bukan sekadar tentang seorang bos yang kehilangan segalanya. Tapi tentang bagaimana satu tendangan kepada anak yatim bisa berubah menjadi bumerang yang mematahkan semua kesombongan. Arsal tidak membalas dengan amarah. Ia tidak menuntut. Ia hanya berdoa, dan doanya naik ke langit,
mengetuk pintu langit yang tak bisa ditutup oleh uang, kuasa, atau jabatan. Dan Allah menjawab, dengan caranya sendiri. Pelan, tapi pasti. Ketika harta hancur, ketika tubuh melemah, dan ketika semua orang meninggalkan, hanya satu orang yang datang. Orang yang dulu diinjak-injak. Sahabat, mari renungkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 180. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu buruk bagi mereka. Jangan pernah menunda hak orang lain. Jangan remehkan air mata mereka yang tak punya tempat mengadu. Karena jika tak ada yang membela mereka di dunia, maka langit yang akan turun tangan. Semoga kisah ini jadi pengingat bahwa sebesar apapun kesalahan, pintu taubat selalu terbuka. Dan selama kita masih bisa sujud, masih ada harapan untuk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.